Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai hasil analisis dari film The Second Act. Sebelumnya, kami beranggotakan Angelia Vergi, Denovan Stefanus, Gabriela Firstiawati, dan Jennifer Angelia Lowell. Selanjutnya adalah Table of Content, di mana kami akan menjelaskan mengenai pemeran dalam film, sinopsis film, competency-based recruitment, competency-based selection, features to improve effectiveness of interview, types of interviewer, dan competency interview. Dalam film The Second Act, ada 4 orang yang merupakan karakter utama dan paling disorot dalam film ini. Yang pertama yaitu Maya, yang merupakan tokoh utama dalam film. Yang kedua yaitu Anderson, yang merupakan CEO dari perusahaan Franklin & Clarke. Dan yang ketiga adalah Zoe, yang merupakan Vice President dari perusahaan Franklin & Clarke. Dan yang terakhir adalah Dilly, yang merupakan anak dari teman baik Maya yang bernama Joanne. Film The Second Act menceritakan mengenai Maya yang merupakan seorang pegawai lama di sebuah toko bernama Value Store, dan Maya memiliki dedikasi yang tinggi terhadap toko tersebut. Hingga suatu saat, Maya merasa bahwa dedikasi tersebut patut diberikan apresiasi dengan adanya kenaikan jabatan. Namun, karena Maya bukanlah seorang lulusan S1, maka atasannya tidak menyetujui keinginannya tersebut. Pada suatu hari, Dilly membuatkan Maya sebuah CV yang direkayasa untuk didaftarkan pada lowongan pekerjaan perusahaan Franklin & Clarke. Tanpa disangka, keesokan harinya Maya menerima panggilan untuk interview, dan Maya memenuhi panggilan tersebut. Saat diinterview, Anderson yang merupakan CEO dari perusahaan Franklin & Clarke sangat tertarik dengan isi dari CV Maya, karena dianggap memiliki kompetensi yang cocok dengan jabatan yang ditawarkan. Namun, Zoe yang merupakan Vice President dari perusahaan Franklin & Clarke yang juga merupakan anak angkat dari Anderson, kurang setuju dengan kehadiran Maya di perusahaannya. Akhirnya, Anderson membuat challenge untuk Maya dan Zoe, di mana keduanya diminta untuk mencoba melakukan product development dengan bahan 100% alami dalam 3 bulan. Tantangan tersebut diterima oleh keduanya, dan keesokannya, Maya langsung bekerja sama dengan Ariana, Hilly, dan Chase untuk mengembangkan produknya. Di tengah berjalannya proses product development, Anderson memanggil Maya dan memberitahukan bahwa anak yang sempat ia kandung pada umur 17 tahun dan dititipkan di rumah adopsi sekarang sudah besar, dan anak itu adalah Zoe. Maya terkaget dan akhirnya berusaha mendekatkan diri pada Zoe sambil bernostalgia bersama. Akhirnya mereka berdua saling memberi semangat dalam mendevelop produk mereka masing-masing. Hingga di hari presentasi, tanpa disangka, produk yang dikembangkan oleh Maya mendapat respon memuaskan karena para hadirin lebih tertarik dengan produk tersebut. Saat malam penerimaan Maya di perusahaan, ia tidak sanggup lagi menutupi kebohongannya. Akhirnya, Maya mengaku di depan banyak orang bahwa CV-nya adalah palsu dan menyatakan pengunduran diri. Melihat hal tersebut, semua orang terkaget dan Zoe merasa kecewa karena merasa dibohongi. Lalu Zoe pergi untuk melanjutkan pendidikannya. Selang beberapa tahun kemudian, Zoe kembali dan Maya bekerja di sebuah perusahaan kecil. Pada akhirnya, Maya meminta kesempatan kedua kepada Zoe untuk memulai semuanya dari awal lagi. Dan semenjak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih baik. Pertama akan dimulai dengan competency-based recruitment. Perekrutan berbasis kompetensi dimulai ketika para pemimpin mengidentifikasi posisi pekerjaan apa yang membutuhkan orang-orang sehingga membutuhkan upaya perekrutan. Dalam film Second Act, perusahaan Franklin & Clarke membuka lowongan pekerjaan di bidang marketing and product development dengan posisi yang ditawarkan, yaitu sebagai konsultan produk kecantikan milik perusahaan Franklin & Clarke. Setelah pemimpin di organisasi mengidentifikasi kebutuhan rekrutmen yang harus mereka lakukan, mereka juga harus memastikan keakuratan dari deskripsi dan spesifikasi untuk posisi yang akan diisi oleh orang baru. Dalam film ini, tidak digambarkan secara spesifik deskripsi dan spesifikasi pekerjaan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi konsultan perusahaan tersebut. Ketika Anderson, CEO dari perusahaan Franklin & Clarke, melihat isi dari CV rekayasa Maya yang dibuat oleh Dilly, ia mulai tertarik karena CV Maya memiliki kualifikasi dalam bidang penjualan selama 15 tahun dan memenuhi spesifikasi untuk bekerja di perusahaan Franklin & Clarke. Disebutkan pula bahwa Maya merupakan lulusan Universitas Harvard dan Wharton,
dengan nilai terbaik. Pernah bekerja di Estee Lauder dan memiliki banyak pengalaman di bidang penjualan produk. Deskripsi pekerjaan konsultan yang kami tangkap dalam film tersebut adalah calon karyawan bertanggung jawab dalam mengembangkan produk perusahaan Franklin & Clarke dan bertugas memberikan opini, saran, dan solusi atas masalah yang dihadapi perusahaan tersebut, terutama dalam pengembangan produknya. Selanjutnya adalah competency-based selection. Tahapan seleksi dimulai ketika Maya mendapat panggilan untuk interview di perusahaan Franklin & Clarke. Anderson memberikan studi kasus yang berkaitan dengan produk perawatan kulit yang dimiliki Franklin & Clarke kepada Maya. Maya menjawab pertanyaan yang diberikan dengan jujur, di mana Maya menganggap bahwa produk yang dibuat FNC tidak sepenuhnya natural, padahal klaim produknya berbahan dasar natural. Anderson pun merasa kagum atas jawaban dan pendapat yang diberikan Maya atas pertanyaan yang ia lontarkan, dan Anderson pun tidak ragu untuk merekrutnya sebagai konsultan di perusahaannya. Tujuan dari seleksi berbasis kompetensi adalah untuk menemukan bukti nyata dari kemampuan orang itu untuk bekerja dengan memberikan work sample kepada yang diseleksi tersebut, supaya bisa memverifikasi kemampuan dari pelamar untuk menciptakan output sesuai dari apa yang dituntut dari posisinya tersebut. Setelah diterima di FNC, Maya ditantang untuk membuat sebuah produk kecantikan berbahan dasar natural dalam kurun waktu 3 bulan. Bersama rekan-rekannya yang berhasil ia rekrut, mereka berhasil mengembangkan produk perawatan kulit natural yang inovatif dan menarik perhatian para pemimpin perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun Maya bukanlah lulusan dari universitas, bahkan tidak menempuh pendidikan sarjana, Maya bisa membuktikan bahwa nilai dan kompetensi yang dimiliki dirinya setara dengan rekan-rekannya yang menempuh pendidikan tinggi. Features to improve effectiveness of interview. Wawancara berbasis situasi karena dapat dilihat ketika awal pertama Maya datang menemui Anderson. Ia hanya memuji CV dan pencapaian Maya, lalu bertanya sedikit mengenai personal life Maya, dan pada akhirnya memberikan sebuah pertanyaan terkait produk Franklin & Clarke. Anderson berkonsultasi mengenai produk dari Franklin & Clarke dan meminta Maya untuk memberikan feedback terhadap produk perusahaan tersebut. Lalu, Maya menjelaskan bahwa produk perawatan kulit Franklin & Clarke dirasa kurang organik dan tertinggal dari pesaing. Anderson menantang tim Maya dan Zoe, wakil presiden perawatan kulit global perusahaan FNC, untuk mengembangkan produk perawatan kulit yang organik dalam waktu 3 bulan dan produk perawatan kulit organik terbaik yang akan menang. Types of interviewer. Fact finder, menanyakan data berdasarkan fakta yang ada, tidak menanyakan alasan dari fakta yang ada. Ketika wawancara berlangsung, Anderson membukakan beberapa fakta soal Maya yang tertulis di dalam CV-nya, dan Maya mengiyakan setiap kata yang Anderson tanyakan kepadanya. Selain itu, ketika Maya ditunjuk untuk menjadi pengarah dayung saat sedang outing kantor, dan Anderson juga memberikan fakta bahwa di CV-nya tertulis Maya ahli di bidang tersebut. Selain itu, Zoe juga menanyakan fakta bahwa Maya ahli dalam berbahasa Mandarin, dan Maya ditunjuk sebagai penerjemah ketika mereka melakukan meeting bisnis dengan orang China. Kompetensi interviewer. Second or selection competency interviewer. Wawancara dilakukan oleh calon atasan langsung, yaitu Anderson bersama dengan Zoe yang merupakan wakil presiden perawatan kulit global perusahaan FNC. Anderson berdiskusi dengan Maya mengenai kompetensi yang dimiliki Maya, yaitu kemampuan Maya dalam penjualan produk selama 15 tahun. Maya diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan produk perawatan kulit dalam waktu 3 bulan sesuai dengan kreativitas tim yang dimilikinya yang harus bisa menghasilkan laba yang besar bagi perusahaan FNC. Anderson juga memberikan informasi bahwa pengembangan produk menjadi kunci perusahaan untuk meningkatkan penjualannya, sehingga perusahaan membutuhkan kandidat yang ahli dalam bidang marketing dan product development.
Seiring berjalannya waktu, Maya memahami setiap tugas yang harus ia kerjakan dengan adanya bantuan dari Ariana dan Hilly sebagai timnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.